Orang-orang seperti Salafi Wahabi selalu gembar-gembor mana dalilnya ketika diberikan satu dalil, ditunjukkan ini pendapat para ulama tentang dalilnya, mereka tolak. Itu bukan dalil, dalil itu adalah ayat Al-Quran yang sore dan sunnah yang sore. Oke, kita sepakat teman-teman bahwa dalil yang paling puncak adalah ayat Al-Quran yang sore dan hadis sunnah yang sore. Tetapi, apakah semua problematika yang terjadi di umat ini, yang mana setiap daerah pasti mengalami suatu peristiwa yang berbeda atau keadaan yang berbeda, apakah semuanya tercantum secara sore di dalam Al-Quran atau hadis? Tentu tidak. Kadang-kadang ayat Al-Quran menyebutkan secara ijmali, yang kemudian hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dakik. Siapa mereka? Yaitu para mujtahid, para ulama, para imam, yang kemudian mampu memahami, mengkomparasikan berbagai macam ayat yang sifatnya mujmal dan juga hadis-hadis yang sebegitu banyaknya, lalu dikomparasikan, dicari titik tengahnya, lalu mencetuskan sebuah hukum. Artinya apa? Bahwa kita sepakat teman-teman bahwa puncak dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ya tadi, terkadang tidak semua problem-problem yang ada terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini semuanya tercatat di dalam Al-Quran secara sore. Kadang-kadang berupa ijmali, yang itu butuh pemahaman lebih spesifik lagi. Siapa yang mampu untuk bisa memahami itu semua? Ya para ulama. Maka kita membawakan qaul, pendapat para ulama itu otomatis berdasarkan dalil-dalil yang mereka pahami, para ulama pahami. Sekarang saya contohkan, kalau semuanya butuh dalil yang sore, dalil hadis yang sore, ayat Al-Quran yang sore, saya berikan satu pertanyaan kepada orang-orang Salafi Wahabi. Jangan di skip dulu, coba jawab pertanyaan ini. Orang hamil, saya tulis ya, hamil itu boleh dia tidak berpuasa Ramadan. Nah, kewajibannya apa bagi orang hamil ketika tidak berpuasa Ramadan? Kewajibannya apakah mengkodok saja, atau membayar fidyah, atau mengkodok dan membayar fidyah? Maka dijelaskan di dalam fikih, kalau dia khawatir terhadap dirinya, saya tulis ya, dia terkhawatir terhadap dirinya, maka wajibnya adalah kodok. Tapi kalau dia khawatir terhadap kandungannya atau janinnya, maka dia wajib qada dan fidyah. Nah, dia khawatir, dia tidak puasa, khawatir terhadap terjadi sesuatu pada dirinya, dia wajib qada. Dalilnya ada. Ini dalil riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 715 dan juga riwayat Abu Dawud nomor hadis 2408, dan juga selain kedua yang tadi saya sebutkan juga banyak riwayat hadisnya. An Anas ibn Malik al-Kabir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala wada'a anil musafir shauma wa syatras sholati wa anil hamili awil murdi'a shauma. Dari hadis itu ada penjelasan bahwa seorang perempuan yang hamil boleh tidak berpuasa Ramadan, tapi dia wajib mengkodok saja, tidak wajib membayar fidyah. Lalu ketika dia khawatir terhadap kandungan atau janin yang ada di dalam perutnya, maka dia wajib kodok dan bayar fidyah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 2318. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Qala kanat rukhsatan lisyakhil kabir wal mar'atil kabirah huma yutiqani as-siyama ayyuftira wa yut'ima kulla yaumin miskinan wal khubla. Nah ini wal khubla wal murdi idza khafata yani ala auladihima aftarata wa at'amata. Hubla orang yang sedang hamil, ketika dia khawatir terhadap kandungan anak-anak yang ada di dalam atau janin yang ada di dalam perutnya, maka dia wajib qada dan fidyah. Oke, jadi kalau dia khawatir terhadap dirinya, qada saja, dalilnya ada. Kalau dia khawatir terhadap kandungannya, qada dan fidyah, dalilnya juga ada. Sore. Lalu kemudian teman-teman, ini Salafi Wahabi tolong jawab ya. Kalau dia khawatir terhadap kedua-duanya, dia khawatir terhadap dirinya dan kandungannya, dia khawatir terhadap dua-duanya, dirinya dan kandungannya, dia wajibnya apa? Ini hadisnya nggak ada, ayat Quran sorehnya juga tidak ada. Apakah wajibnya kodoknya saja, apa kodok dan fidyah, apa fidyahnya saja? Tolong Wahabi jawab ini.
Nah, kalau kita tidak menggunakan kaidah fikih ya sulit teman-teman. Harus ayat Al-Quran yang sore, hadis yang sore. Ini nggak ada kalau dia khawatirnya terhadap dua-duanya, dirinya dan kandungannya. Maka diperlukan kaidah fikih. Apa kaidah fikihnya? Yaitu idzastama al-mani, idzastama al-mani wal muqtadi ghalabal mani alal muqtadi. Susah nih kalau dijelaskan juga susah, orang Wahabi nggak paham ini. Ketika ada perkumpulan sesuatu yang mencegah dan yang menuntut, mengharuskan, maka yang mencegah itu lebih berhak atau menang daripada yang menuntut. Nah, mengkhawatirkan terhadap kandungannya itu menuntut fidyah. Tapi mengkhawatirkan terhadap dirinya itu mencegah fidyah, karena ini kan wajibnya adalah qodok saja. Berarti otomatis mencegah fidyah. Maka kaidah fikihnya yang menang yang mana? Yang menang adalah yang mencegah al-mani. Ini namanya al-mani, yang mencegah, atau bahasa Arabnya begini, al-mani'u, yang mencegah. Nah, yang mencegah yang menang berarti kewajiban bagi seorang ibu yang hamil ketika dia tidak berpuasa Ramadan karena takut kepada dirinya, maksudnya takut terjadi sesuatu kepada dirinya dan kandungannya, maka yang menang adalah al-mani, yang mencegah. Berarti wajibnya apa? Wajibnya adalah qodok saja. Ini kaidah fikih, tidak ada dalam nas shareh ayat Al-Qur'annya dan juga hadisnya. Jadi pahami teman-teman, jangan terjerumus dengan doktrin seperti itu. Ini kacau nanti. Kita menemukan atau membahas satu problematika itu panjang urusannya. Kalau hanya sebatas Al-Quran dan hadis dan kemudian tidak ada, ya sudah tidak punya hukum dong. Gimana nanti? Begitu kira-kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.